Karangjati tidak memiliki gapura, tidak ada papan nama, tidak ada penanda batas. Jalan aspal hanya berubah menjadi tanah merah tanpa transisi yang jelas. Seolah desa itu tidak ingin diingat sebagai tempat yang bisa dimasuki. Ketika Arga melangkah masuk, ia langsung merasakan perubahan yang sulit dijelaskan. Bukan dingin, bukan panas, melainkan berat, seperti udara di sekelilingnya sedikit lebih padat. Langkah kakinya terdengar terlalu jelas. Burung-burung yang tadinya bertengger di kabel listrik berhenti berkicau bersamaan. Angin yang sejak tadi berembus tiba-tiba mati. Jam tangan Arga menunjukkan pukul ke-17,58. Ia melangkah lagi. Jam itu masih menunjukkan waktu yang sama, bukan berhenti, melainkan menunggu sesuatu selesai lebih dulu. Dari rumah sewa kecilnya, Arga bisa melihat lapangan ilalang, dan di tepi lapangan itu 3 sumur tua berdiri berjajar. Bibirnya aus, dinding batunya gelap, namun air di dalamnya jernih. Yang membuat Arga tidak nyaman adalah jaraknya yang terlalu rapi, sama persis seperti diukur dengan alat, bukan kebiasaan. Lebih aneh lagi, di sisi kanan sumur ketiga, tanahnya rata sempurna. Tidak ada rumput, tidak ada batu, tidak ada jejak, seolah pernah ada sesuatu di sana, lalu dihapus dengan sangat hati-hati. Saat Arga bertanya pada warga, jawabannya selalu singkat, 3. Sudah cukup. Tidak ada penjelasan, tidak ada cerita tambahan, dan setiap orang yang mengucapkannya selalu menurunkan suara seperti takut didengar oleh tanah. Arga baru menyadari satu hal aneh. Setelah 3 hari tinggal di Karangjati, tidak ada papan pengumuman. Balai desa bersih, terawat, tapi kosong. Tidak ada jadwal ronda, tidak ada peraturan tertulis, tidak ada pengumuman kematian, kelahiran, atau acara apapun. Padahal desa lain selalu penuh tempelan kertas. Saat Arga bertanya pada Pak Wiryo, penjaga balai desa, lelaki tua itu hanya mengelap meja terlalu lama. Sebelum menjawab, "Kami tidak menulis larangan," katanya akhirnya. "Kami hidup dengan mengingat." Nada suaranya datar, bukan marah, bukan ramah, seolah setiap kata sudah diulang terlalu sering dalam hidupnya. Kalau lupa, tanya Arga. Pak Wiryo berhenti mengelap meja, lalu menatap Arga dengan mata keruh yang terlalu tenang. "Kalau lupa," katanya pelan, "desa yang akan mengingatkan." Arga mulai mencatat jumlah rumah 33, jumlah kepala keluarga 33, jumlah ternak besar 33. Tidak pernah lebih, tidak pernah kurang. Ia mencoba menghitung ulang dan selalu sama. Bahkan ketika satu rumah tampak kosong, rumah itu tetap dihitung oleh warga. "Masih ada," kata mereka. "Belum dikurangi." Dikurangi, bukan pindah, bukan meninggal. Dikurangi. Saat Arga berdiri di dekat 3 sumur, ia menyadari hal lain yang membuat tengkuknya meremang. Tidak ada bayangan pohon yang jatuh,
tepat ke bibir sumur, seolah matahari sendiri menghindari menyentuh lubang itu langsung. Pada malam keempat, Arga mencoba mengambil air. Timbanya terasa jauh lebih berat dari seharusnya, seolah air di dalamnya menolak diangkat. Saat timba naik, airnya tidak bergelombang, diam, rata, terlalu tenang. Arga menunduk, dan di dalam pantulan air ia melihat wajahnya sedikit terlambat bergerak. Bukan bayangan, melainkan pantulan yang membutuhkan waktu untuk meniru. Saat ia menarik timba menjauh, terdengar suara dari dalam sumur. Bukan suara makhluk, bukan suara air, melainkan suara napas yang tidak sinkron dengan napasnya sendiri. Menjelang senja, Karangjati berubah. Tidak ada aba-aba, tidak ada teriakan, namun semua orang bergerak seolah mengikuti jam yang sama. Pintu ditutup perlahan, jendela dikunci, lampu dimatikan satu persatu. Bukan panik, melainkan patuh. Jam tangan Arga menunjukkan pukul ke-17,59. Lalu berhenti, dan dari arah lapangan tanah mulai berbunyi. Bukan retak, melainkan seperti kulit yang diregangkan dari bawah. Lubang itu tidak muncul sekaligus. Tanah di tengah lapangan desa hanya mengendur, seperti kulit tua yang kehilangan kekuatan. Retakan kecil menjalar perlahan, bukan menyebar, melainkan melingkar. Melingkar seolah menggambar batas. Tidak ada suara ledakan, tidak ada teriakan, justru keheningan yang membuat semua orang berhenti bernapas. Arga berdiri paling dekat. Ia bisa melihat tanah itu turun sedikit demi sedikit, membuka kegelapan yang tidak memantulkan cahaya. Bukan karena terlalu gelap, melainkan karena menolak cahaya. Udara di sekitarnya terasa dingin, namun bukan dingin malam. Lebih seperti hawa ruang tertutup yang lama tidak dibuka. Kemudian terdengar suara pertama dari dalam lubang. Bukan jeritan, bukan panggilan, melainkan suara menghitung dengan nada netral, seperti seseorang mencocokkan daftar barang. 1. Setiap suku kata membuat tanah bergetar halus. 2. 3. Setiap angka membuat warga Karangjati menunduk. Beberapa memejamkan mata, beberapa berbisik pelan. Bukan doa, melainkan pengulangan angka, seolah mencoba menyeimbangkan sesuatu dengan suara mereka sendiri. Arga memperhatikan satu hal mengerikan. Bayangan orang-orang mulai berubah panjangnya, tidak mengikuti arah cahaya. Bayangan milik mereka yang berdiri terlalu dekat dengan lubang terlihat terpotong, seakan sebagian sudah ditarik lebih dulu. Saat hitungan berhenti, tanah menghela napas panjang dan lubang itu melebar sedikit, cukup untuk membuat siapapun sadar. Ini bukan kesalahan, ini koreksi. Pak Wiryo melangkah maju, langkahnya berat tapi mantap, seperti seseorang yang sudah pernah melakukan ini sebelumnya. Jumlahnya kurang 1, katanya pelan, tanpa menatap siapapun. Dan desa tidak bisa menunggu lama. Arga menatap wajah-wajah di sekitarnya. Ia melihat ketakutan. Ya, tapi lebih dari itu.
ia melihat penerimaan yang kelelahan. Seorang ibu menggenggam erat kain bajunya sendiri. Bukan anaknya. Seorang lelaki tua tersenyum kecil, seolah akhirnya tebakan lama terbukti benar. Dulu, bisik seseorang di belakang Arga. Kami kehilangan dua sekaligus. Arga menoleh. Wajah itu segera menunduk. Tidak ada yang ingin mengingat terlalu banyak. Lubang itu mulai berbunyi lagi. Namun kali ini bukan angka, melainkan nama disebut satu persatu tanpa emosi, tanpa penekanan. Seperti membaca daftar hadir. Saat satu nama disebut, tubuh orang itu terasa lebih ringan, seolah sebagian berat hidupnya sudah dilepaskan ke tanah. Ketika nama Arga terucap, tanah di bawah kakinya terasa mengempis. Ia terjatuh. Napasnya tertahan, bukan karena takut, tetapi karena tubuhnya seperti ditarik untuk diakui. Seolah lubang itu berkata, "Kamu belum tercatat sepenuhnya." Balai desa tidak pernah benar-benar kosong. Arga baru menyadarinya saat ia berdiri di ambang pintu. Napasnya tertahan dan ruangan itu terasa lebih sempit dari sebelumnya. Udara di dalam balai desa terasa penuh, seperti sudah dipakai terlalu banyak orang. Berat oleh napas lama, doa setengah selesai, dan keputusan yang tidak pernah diumumkan. Buku tua itu terbuka di meja. Tidak ada angin, namun haliman-halimannya bergerak pelan, seolah disentuh oleh jari yang tak terlihat. Tinta di halaman terakhir tampak basah, mengilap dalam cahaya lampu minyak yang bergetar. Arga mendekat. Setiap langkah membuat lantai kayu berderit lebih lama dari seharusnya. Seakan balai desa sedang mempertimbangkan apakah ia boleh mendekat. Huruf-huruf samar muncul di halaman kosong. Bukan kata lengkap, hanya potongan CUML, ang, urang. Seolah buku itu mencoba menyusun keputusan lama, namun ragu apakah Arga layak menyelesaikannya. Tangannya gemetar saat memegang pena. Saat ujung pena menyentuh kertas, rasa dingin menjalar hingga ke bahunya. Bukan dingin fisik, melainkan sensasi diakui oleh sesuatu yang tidak bernapas. Buku itu menunggu. Arga menulis perlahan, bukan karena ia memilih kata dengan hati-hati, melainkan karena setiap huruf terasa seperti ditarik dari dalam dadanya. Jumlah telah diingat. Begitu kalimat pertama selesai, lampu minyak di sudut ruangan meredup. Bayangan Arga di dinding tampak lebih tinggi, namun kepalanya tidak sejajar dengan tubuhnya. Ia menelan ludah, lalu melanjutkan, "Tidak perlu pengganti." Saat titik terakhir ditorehkan, pena patah. Bukan terlepas, bukan retak, melainkan patah bersih, seperti kayu tua yang akhirnya menyerah. Buku itu menutup sendiri. Suaranya terdengar pelan. Di luar balai desa, sesuatu berhenti bergerak. Arga berlari kembali ke lapangan. Langkah-langkahnya terdengar asing di telinganya sendiri, seperti ada suara orang lain yang berlari bersamanya. Udara malam terasa lebih dingin, namun tidak lagi bergerak. Lubang itu
masih ada, tidak melebar, tidak menyempit, namun kini diam, seperti mulut yang sudah menyimpan rahasia dan tidak berniat berbicara lagi. Warga berdiri melingkar dengan jarak lebih jauh dari sebelumnya. Tak ada yang mendekat, tak ada yang berani berpaling. Pak Wiryo berdiri paling depan, wajahnya pucat, matanya basah, tapi tidak ada air mata yang jatuh. Diterima, katanya pelan. Tanah di sekitar lubang mengeras perlahan, seperti kulit luka yang menutup tanpa pernah sembuh sepenuhnya. Namun, Arga tahu lubang itu tidak tertutup, ia hanya ditidurkan. Malam itu, desa tidak tidur, namun juga tidak berjaga. Lampu-lampu padam, bukan karena ketakutan, melainkan karena kebiasaan lama. Jangan menarik perhatian. Setelah hitungan berhenti, Arga duduk di rumah Pak Wiryo. Ia mendengar suara desa, bukan langkah, bukan bisikan, melainkan bunyi halus seperti tanah yang bergerak pelan di bawah permukaan. Dulu, kata Pak Wiryo tanpa menoleh, orang yang menulis di buku itu tidak pernah benar-benar pergi. Arga merasakan dadanya mengencang. Apakah saya akan dipanggil lagi? Pak Wiryo tersenyum tipis. Bukan dipanggil, katanya. Diingat. Pagi datang dengan terlalu normal. Ayam berkokok, anak-anak keluar rumah, orang-orang menyapu halaman. Namun Arga melihat detail yang tidak akan disadari orang luar. Jumlah jemuran sama seperti kemarin. Jumlah kursi di teras tidak pernah bertambah. Tidak ada rumah baru. Meski sudah lama ada pasangan muda, desa ini berhenti berkembang. Bukan karena miskin, melainkan karena takut salah hitung. Di tengah lapangan, bekas lubang masih terlihat. Tanahnya lebih gelap, lebih padat. Dan jika diinjak terlalu lama, terasa sedikit hangat. Arga pergi siang itu. Tidak ada yang melarang, tidak ada yang mengantar. Namun semua orang berdiri di depan rumah masing-masing, menunduk ringan saat ia lewat. Bukan sebagai perpisahan, melainkan pengakuan. Saat Arga melewati batas desa, jam tangannya berdetak lebih keras dari biasanya. Sekali, dua kali, lalu kembali normal. Namun rasa itu tidak pergi. Arga hidup. Ia pindah kota, bekerja, berjalan seperti orang lain. Namun sejak malam di Karangjati, ia selalu terbangun di jam yang sama, 03,17. Dan setiap kali ia menghitung sesuatu, anak tangga, detak jantung, hari dalam kalender, ia selalu kehilangan satu. Bukan karena lupa, melainkan karena satu telah lebih dulu diambil untuk diingat. Dalam mimpi terakhirnya, Arga berdiri di lapangan desa. Lubang itu membuka mata, dan suara tanpa mulut berbisik pelan. Selama kamu ingat, jumlah desa akan diam. Jika kamu lupa, kami akan menghitung ulang.